Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ibu dan Bapak guru hebat, saya Heri Nofis Damayanti, calon guru penggerak angkatan 7, akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Adapun skema yang ditampilkan dalam video ini adalah antara lain yang pertama, wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Klaten. Selanjutnya, dari wawancara tersebut dilakukan analisis terhadap pengambilan keputusan SMA Negeri 1 Klaten. Selanjutnya, wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Klaten. Lalu dilakukan analisis dari hasil pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Klaten. Pada kegiatan ini, saya melakukan wawancara kepada 2 kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Klaten, Bapak Prantio SPD MPD, dan yang kedua adalah Bapak Dr. Andes Agus Cahyono Budi Santoso selaku Kepala SMA Negeri 3 Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Pran. Siang. Iya, saya semuanya Pak Pran ya. Iya, alhamdulillah. Pak Pran yang pertama undang ini kami berempat menjemput dari Pak Pran sehubungan dengan beberapa hal yang harus kami tanyakan kepada Bapak selaku Bapak yang diterima di sini. Alhamdulillah. Selama ini kami ada nyaman dengan situasi di sekolah ini. Pak Pran, selama mesuri Pak Ibu di SMA 1 Klaten ini, barangkali pernah nggak Pak Pran menghadapi sebuah kasus-kasus yang kemudian di sana ada kontroversi antara etika dan moral? Ini Pak Agus Budi Tanti diresmikan. Alhamdulillah selama di sini tidak ada. Cuma kalau etika biasalah, saya sering mengatur teman-teman guru yang masih muda-muda ini untuk dikandani. Saya tidak akan membahas secara pribadi, saya biasanya menggunakan secara kenapa yang bersangkutan dan tidak terlalu merasa teman-teman yang senior bisa. Kemudian yang terkait dengan sosial juga saya biasa untuk kalau apa itu sedikit ada permasalahan itu pada pelajar. Tapi di sini bagus, artinya apa? Saya masuk, yang pertama saya pelajari adalah untuk masing-masing teman-teman. Saya menganggap bahwa saya yang terlaksana, saya bisa melaksanakan teman-teman para dimulai dari itu saya kalau etika ya itu hanya sebagian dan sebagian seperti itu pun menurut saya bukan karena dia salah, bukan pemerintah yang salah, tapi memang zamannya seperti itu Pak. Aku ya sahabat hidup itu bukan aturan, zamannya itu seperti itu. Ya karena saya juga berpikir apakah roh pendidikan itu kalau saya juga biasa ya dengan sosok
itu kalau masalah etika anak-anak juga kan kita ya sama juga karena situasi. Artinya di sini sudah dibangun kultur kebersamaan gitu ya Pak. Tidak harus tergantung sama kepala sekolah. Kemudian untuk menghadapi sosial ya ibu dan Pak Agus sendiri paham bahwa sebenarnya nggak mungkin terjadi di sini nih pusatnya seperti itu. Dan saya sudah berupaya untuk hal yang seperti itu. Ada teman-teman dulu saya sampaikan ya saya kira-kira aneh dan ini juga golek masalah. Ini sepi ya. Butuh ketegasan, maka dia sebesar ini butuh tegas, butuh komunikatif yang baik. Kalau mungkin pernah kejadian ya Pak, ada kepentingan, kemudian kepentingannya itu sama-sama benar, jadi di sini tidak ada yang salah, tapi sama-sama benar Pak dari dua kepentingan atau lebih itu. Bagaimana Pak Pram menjalankan prosedur pengambilan keputusan dari kepentingan yang semuanya benar? Tadi karena saya berupaya untuk mempelajari itu teman-teman kami. Dan yang kedua, kalau memang itu dua yang biasa saya harus menggunakan hati saya. Karena Pak, dengan hati ini kalau nggak akan salah menurut saya. Karena apa? Suatu hal yang kami gunakan di sini, oh ini punya potensi, ya tetap tak posisikan. Kemudian, oh ini bakatnya ini. Jadi hal itu saya pikir yang saya ambil nyaman ya. Karena mau saya menggunakan hati ini seringkali saya juga sama Pak Agus, sama Pak Mu, sama ini manajemen rasa ya Pak. Iya, karena itu Bu. Dan saya berpesan kalau panjenengan dituakan itu ya utama. Karena zamannya sekarang sudah berubah. Jadi Pak Pras sering menggunakan empati. Mulai sok kayak biar zaman aku jadi guru anggaran kepala sekolah seperti itu nggak bisa. Semua mengikuti alur zaman, semuanya mengikuti yang saya kan sudah saya ajari. Bapak Ibu saya nggak pinter IT. Kalau kira-kira nggak bisa ya seperti saya minta dulu gitu aja. Karena pas sekarang udah Semuanya kebukaan. Jadi misalnya yo panjenengan ngedepi guru sepuh-sepuh sing ngomong yo akhirnya terbentuk sendiri. Saya juga tahu kok oh Bu iki Pak iki Pak Abe ya terbentuk sendiri. Gayanya ini yo akhirnya terbentuk sendiri. Karena memang sudah bukan zaman. Iya. Seperti apa-apa kalau saya langsung Pak Abe, Bu Tandi, Bu Resmi, Bu Norvis, sok tak bocor. Kalau Pak Abe, Pak ini apa? Sok tak bocor. Karena saya memahami uruman saya. Jadi kepala sekolah hanya membagi tugas, mengkoordinir. Yang paling sulit Bapak Ibu kepala sekolah itu manajerial, mengkondisikan. Iya, manajerial. Bukti itu sekarang saya coba. Dia paling sulit, kamu bisa. Karena penjenengan yang ada tidak seperti yang kita baik. Karena penjenengan nanti masih 3 sih. Mulai nulis 4 itu manggilnya orang hati bisa kita gitu. Karena seperti itu. Bapak terkait dengan pengambilan suatu keputusan gitu ya, pasti kita dihadapkan dengan suatu tantangan. Tantangan yang dihadapi Bapak itu sejauh ini seperti apa? Yang terberat apa Pak? Saya kalau di sini enggak itu. Jadi selama saya menjabat kepala sekolah 2013 itu yang paling rumit saya itu di kebenaran. Karena saya masuk, saya tidak tahu ada masalah yang sama saya itu dan langsung ke BKN. Artinya di SMA 1 kondusif Enggak ya? kondusif, enggak ada apa-apa. Saya biasa dengan teman-teman bocor guyon, enggak apa-apa sih. Pak kalau Diomong sini itu gini, Oke. tak baca gitu. Oke. Saya pesen setelah nanti angkatan 65 Pak Kali
satu itu tergantung pada karena ini generasi magang. Mbok jenengan ini ngandani orang aja. Tenang di situ, tolong dimaklumi. Termasuk papi, rumah. Itu kan, Mbak Tati ini orang tuh. Saya bikin karena hal ini. Transisi ya Pak? Iya, maka sekarang berkali-kali kalau Pak teman-teman yang masih sini tua-tua sih tenang kan kamu sudah yang saya munggah menang minggir manut saya juga maka ini sekarang ini yang paling berat Pak Agus karena menghadapi transisi yang tua ini aneh karena apa? Pakai biji ya Pak kemudian menekan malu Pak padahal dia orang maka yang mudah-mudahan nanti saya yakin kalau kampanye itu dulu salah satu supaya terbaik sebelum jenengan jadi kepala sekolah ada lagi nah itu tadi Pak kan kita kan tadi sudah menjalin kultur. ya. Kultur itu jadi sebenarnya itu taman sih. ya. Kemudian ada manajemen IT ya. gitu ya Pak untuk mengatasi dilema itu tadi. Kemudian nah ini gini Pak, ketika kemudian kultur sudah berjalan, manajemen hati juga sudah kita jalankan dan ini tadi dikatakan bahwa SMA 1 Paten aman-aman saja, damai-damai saja. Adakah sesuatu Pak kan yang memang harus senyatanya kita ulik, senyatanya memang menjadi perkara kita merasakan nggak kalau di sini tuh sebenarnya memang ada sesuatu yang memang harus dibenahi. Ya biasa jadi satunya SMA yang bagus pengalaman saya seperti yang saya singgung tadi jadi mindset senior kita ini masih mindset gede ini jadi cilik jadi mengikuti perubahan itu ya maka kan saya tadi masuk kultur spiritual kultur pendekatan personal bagaimana supaya teman yang punya masalah A, B, C itu bisa menyampaikan kepada kami dianggap sebagai tua dan bisa menumpah karena ada sesuatu yang kan ada yang ini yang penting terpenting karena apa? Karena inilah yang menentu masalah itu bukan masalah saya juga itu penting sekali karena saya berharap saya sering kali gojek yang seperti itu kalau kita sudah mau menerima curhatan memahami misalnya begini telah menggomini ya udah misalnya Pak jenenge lali pinggir ya nek lali jenenge lali karena sekarang memang harus menjadi pelayan yang baik langsung kepala sekolah Kata kuncinya ya Pak? iya tidak jangan lah maka merasa yang masih muda seperti itu dengan lanjut seperti yang namanya siswa tetap siswa tadinya sudah tentang siswa akhirnya sekolah jadi hancur siswa tetap raya ya siswa jangan dicampur kalau dicampur Pak mungkin misalnya ada kasus itu penyelesaiannya secara langsung atau dengan bertahap kalau saya ini bagus ya permasalahan tapi saya tahu saya selalu menggunakan logika karena kalau menggunakan logika menurut saya itu kebenarannya lebih valid daripada rasa nah setelah itu langkah kedua saya selalu menggunakan hati kemudian ini bukan opini itu saya lakukan
misalnya aku tujuan putranya itu ya, maka saya selalu Mbak Tanti waktu itu, Mbak Tanti itu ngomong betul, karena apa? Nah, seperti itu akhirnya memutuskan nyatanya angel anak itu sebelah itu sekalipun merintah Sugeng. Jadi Sugeng itu kalau ngantar jemput putra. Jadi Sugeng tugasnya esok itu pagi jam. Nah masa harus mereka. Jadi itu. Dan jangan lupa juga kayak penyelenggara pemimpin ya kalau Solo yang jelang itu produk dimas biasa karena apa? Yang dipasangkan kurma itu apa? Karena yang namanya iya pasangan, tapi ada juga yang kondisi sekolah baik fisik, lingkungan fisik, kemudian hubungan masing-masing personal, kalau hubungan perlu ditingkatkan. dan anak-anak tentunya Iya, itu anak-anak sebenarnya sudah mulai mempermudah bagaimana Bapak mengambil keputusan itu. Ya. Jadi penting. Satu lagi Bapak, satu lagi ini. Dari semua yang Bapak sampaikan barangkali nanti menjadi pembelajaran untuk kami berempat, menjadi pengalaman yang luar biasa dan sanggup yang hebat. Ada nggak Pak satu pesan yang bisa disampaikan kepada kami sehingga itu menjadi penguat untuk kami? Yang pertama tadi dasarnya anak masing-masing punya masa lalu termasuk di dalam mediator bagus harus ben orang lima. Yang kedua selalu untuk mengembangkan sekolah di sini harus fokus dalam urusan apa? Tegas bukan berarti keras itu. Tegas itu aturannya seperti untuk siswa. Tapi untuk guru ya, kalau guru kita dilakukan seperti itu bagus, nggak bisa mikir. Bisa itu saya bangga kok dengan berempat pas. Hanya misalnya nanti keluar itu dari kepala sekolah itu pantas gitu. Jujur saya, karena pas. Itu gunakanlah pendekatan dan kalau ada sesuatu indahlah untuk manggil Pak Maka, karena manggil Pak Maka itu saya nggak pernah itu, dan ruangan saya terbuka karena manggil Pak Maka itu orang itu yang senang dengan yang nggak senang, nggak orang yang nggak senang, dan tidak apa istilahnya membuat sinetron sendiri, acara sendiri, bukan sih pada orang umum. Menjadikan Iya, orang berpikir iya, berbeda. maka jujur saya nggak mau jadi uang bekas saya biar semua itu nambah kenyamanan. Karena apa tuh saya itu masih biasa itu belum karena bagaimanapun juga ini sama saya tuh pernah nek dipanggil ini zaman dulu kepala kelas itu ngomong orang lain dipanggil koyo wis ngomong apa gitu ini aja Jadi Pak Pran hari ini luar biasa, kita sudah sharing banyak hal. Terima kasih.
siap dengan tugas-tugas berikutnya. Artinya Pak Agus siap jadi kepala sekolah, Mbak Tanti siap jadi kepala sekolah, Mbak siap jadi kepala sekolah, saya siap menjunjung dari rumah. Sekali lagi terima kasih Bapak, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Klaten adalah sebagai berikut. Pada paradigma pengambilan keputusan, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Klaten mengutamakan rasa keadilan melawan rasa kasihan, di mana beliau mengedepankan empati terhadap apa yang dialami oleh warga sekolah. Sehingga Bapak Kepala Sekolah selain berlaku adil juga menerapkan kemurahan hati dan prinsip kasih sayang. Analisis prinsip penyelesaian dilema yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Klaten yang pertama adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Beliau sudah menerapkan 3 unsur dalam pengambilan keputusan, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab. Beliau juga menekankan pengalaman empirisnya sebagai kepala sekolah sejak tahun 2014 pada proses pengambilan keputusan, sehingga hasil keputusannya menjadi lebih efektif dan matang. Analisis konsep paradigma, pengambilan dan pengujian keputusan melalui 9 langkah, yaitu Bapak Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan tentang aspek moral menilai dengan seksama dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, serta menentukan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan yang dialami. Selain itu, Bapak Kepala Sekolah melakukan pengujian benar salah menggunakan uji regulasi bersandar profesional, uji legal, dan mayoritas menggunakan uji intuisi, yaitu mengandalkan perasaan yang diyakini. Pada pengujian paradigma dan melaksanakan prinsip penyelesaian dilema. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Klaten juga melakukan investigasi opsi trilema dengan membuat alternatif pilihan yang kreatif, di mana pilihan tersebut diharapkan dapat menguntungkan semua pihak. Pengalaman beliau sebagai kepala sekolah digunakan untuk refleksi pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang serupa. Selain itu, beliau juga bertanggung jawab penuh terhadap hasil keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari Kusdamiyanti Pak dari SMA Negeri 1 Klaten, bermaksud untuk meminta wawancara Bapak selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Klaten terkait dengan pengambilan keputusan dari manajemen yang ada di SMA 3 Klaten. Mungkin yang pertama pernah tidak mengalami kasus-kasus yang terkait dengan pengambilan keputusan secara dilema etika atau rujukan moral. Selamat pagi Pak Nafis, kami dari SMA 3 Klaten memang dalam suatu institusi satuan pendidikan yang pasti ada dinamika dalam
kegiatan-kegiatan baik itu sesuatu maupun yang lain. Nah, sehingga kalau di dilematika itu ya masih ada, hanya beda-beda artinya kadar etika itu kadang ringan atau sedang atau berat. Tapi selama yang saya lihat itu kadar etikanya itu kecil. Masih ringan, belum pada kadar yang sedang ataupun memang masih bisa, artinya itu ada tapi masih bisa tidak mengganggu sistem yang ada. Kemudian bagaimana Bapak untuk mengambil keputusan itu di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung sama-sama baik atau mempunyai nilai kebajikan gitu. Bagaimana prinsip yang Bapak lakukan untuk mengambil keputusan bersama? Di dalam etika itu kan pasti tidak mungkin ya salah semua atau benar semua, pasti benar semua, tapi kadar kebenaran itu ya, sehingga memang apa yang harus kita ambil, keputusan apa yang kita ambil itu memang harus punya pertimbangan, juga mempunyai referensi, juga mempunyai hal-hal yang bisa dipakai sebagai pengambil kebijakan, tidak secara subjektif ya, tetapi secara logis gitu. Jadi mengambil keputusannya bukan secara logis, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Berarti sifatnya logis dan bisa dipertanggungjawabkan ya Pak Ali. Kemudian dari pertimbangan logis dan bisa dipertanggungjawabkan itu prosedurnya biasanya seperti apa Pak yang dilakukan? Ini dalam kita bisa mengatakan logis itu nanti kita berbasis data dan juga berbasis pengalaman empiris. Tidak pakai itu ya kita mungkin bisa mengambil keputusan dan juga pertimbangan dari teman-teman manajemen. Jadi misalnya data yang kita ambil pakai data ini dan sebagainya, atau pertimbangan empiris yang pernah kita lakukan. Saya mungkin beberapa setelah sudah saya lakukan, sudah saya lewati itu banyak. Pengalaman tadi itu ya, kita kan sudah pernah di sana, ada kasus ini di sana, ada kasus ini. Kan dengan cara itu kan kita bisa mengambil suatu kesimpulan tidak secara subjektif tetapi subjektif dan juga logis. Ya. Berarti selain berbasis data, pengalaman juga melibatkan manajemen yang lain ya dalam pengambilan keputusan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini efektif dalam mengatasi pengambilan keputusan yang sifatnya dilema, yang cukup efektif biasanya titik beratnya di mana? Dalam mengambil keputusan itu kan kita tentu ya banyak kayak ya memang akhirnya ke intuisi ya, ini kalau seperti ini masih bisa, kalau ini seperti bisa karena dengan pengalaman yang sudah pengalaman empiris yang sudah ada, data yang ada, akhirnya dan juga gitu, intinya adalah bisa diterima oleh kedua pihak yang merasa berkepentingan ya. Karena memang dalam etika personal itu kan beda ya, tidak seperti pada permasalahan. Maka dari itu ya dengan cara tadi basis data, empiris dan juga pertimbangan logis ya, yang bisa setelah diambil keputusan diterima di kedua belah pihak. Diterima, berarti garis bawahnya ini sama-sama win-win solution gitu ya, kalau bisa gitu. Kemudian dalam mengambil keputusan Bapak ini biasanya kalau dari Pak Agus Cahyo sendiri langsung mengambil keputusannya itu seketika ataupun atau menunggu ada sesuatu dulu atau prosedur dulu atau bagaimana dari Pak Agus Cahyo sendiri? Dari cara eksekusi atau eksekusi dari ini adalah dengan cara memang kalau seperti itu kita memang harus
secepat mungkin secepat mungkin. kita selesaikan daripada menambah masa yang ada, maka sebisa mungkin secepat mungkin hal itu bisa diselesaikan. Jangan sampai ini menunda-nunda, jangan sampai tambah masalah yang lain. Maka dari itu dengan cara mengambil keputusan yang tapi tidak secara serampangan, tapi dengan cara berbasis data tadi informasi empiris, maka tidak menunda apa yang ada di dalam masalah itu, kita selesaikan secepat mungkin. Berarti ini secepat mungkin tapi tidak serampangan, berbasis yang prosedur tadi ya Pak Anggi. Kemudian dari pengambilan keputusan itu biasanya yang mempermudah Pak Agus sendiri untuk mengambil keputusan itu biasanya faktor apa Pak? Jadi membantu dalam pengambilan keputusan itu apa saja biasanya? Dari cara mengambil keputusan memang yang sangat membantu ya tadi kita itu bisa mempunyai dasar yang sudah punya kita pakai. Kan pasti ya ada yang paling benar, ada paling benar dan benar. Paling benar dan benar ya. Satu benar ya betul, semua dua-duanya benar, tapi ada yang paling benar. Nah tentu dari dua opsi itu pasti ada yang paling benar. Dua-duanya benar, tapi ada yang paling benar. Nah dengan cara itu, dengan suatu cara ya kan nggak mungkin kita membandingkan dua hal yang sama persis semua kan. Iya, pasti ada perbedaan. Nah, di antara dua perbedaan itu pasti harus kita pilih yang lebih baik ini, yang paling benar itu. Ini benar iya, ini benar iya, tapi ini lebih baik. Pasti dari setiap masalah itu ada seperti itu. Tidak persis, tidak akan selalu persis punya semua tuh kepentingan yang sama ya. Kemudian pertanyaan terakhir Pak Agus, dari semua hal yang disampaikan tadi terkait dengan pengambilan keputusan nih, mungkin pembelajaran yang ini saya harus berguru banyak ini, pembelajaran yang Pak Agus dapat dari proses pengambilan berdasarkan pengalaman sampai selama ini itu apa Pak? Kalau ya memang ini artinya memang apa untuk kasarannya cepat. Oh ya, seperti pilot ya. Ya, kan mungkin kita tiba-tiba bisa menemukan sebuah masalah. Kita tidak mungkin tiba-tiba ada yang masalah ini bisa kita selesaikan baik. Kalau mungkin dengan trial and error ya. Dulu saya pernah ngambil keputusan gini tapi salah. Pernah juga itu. Iya, bisa jadi kan kita dulu pernah. Manusia juga nggak Pak, manusiawi. Maka dari itu ya yang paling penting memang kita ya pernah suatu saat kita menemukan masalah ini dengan ini. Nah sehingga ya cepat kita bisa lancar, kita bisa bisa mengetes semua masalah dengan cara, tapi juga di samping itu juga belajar. Berarti terus belajar ya Pak Ali, terus belajar dan berpengalaman dalam pengambilan keputusan nih. Dari mulai pengambilan yang terkecil maka suatu saat kan kita akan naik kelasnya, kelas apa, lama-lama apapun masalahnya kita bisa selesaikan. Ini harus belajar banyak dengan Pak Agus ini. Baik Pak, terima kasih untuk inspirasinya dalam proses pengambilan keputusan. Saya banyak belajar dari Pak Agus Cahyo dalam proses pengambilan keputusan dan prosedur-prosedur yang dilakukan. Terima kasih dan semoga sukses untuk Pak Agus saya ke depannya. Sehat selalu, bahagia. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Klaten, yaitu Bapak Dr. Andes Agus Cahyono. Adapun dalam paradigma pengambilan keputusan, Bapak Dr. Andes Agus Cahyono membuat paradigma individu lawan kelompok. Kemudian beliau juga menggunakan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Pada akhirnya, beliau berkesimpulan bahwa yang terbaik untuk murid di masa yang akan datang, itulah yang menjadi prioritas beliau dalam paradigma pengambilan keputusan. Analisis
Untuk prinsip penyelesaian dilema, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Klaten berpikir berbasis hasil akhir pada keputusan yang diambil. Diambil yang paling benar di antara yang benar, berdasarkan data empiris, pengalaman, dan data pendukung yang relevan. Selain itu, Bapak Kepala Sekolah menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, di mana siapa saja pihak-pihak yang terlibat dan dampak dari keputusan yang akan diambil. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Klaten juga mendasarkan pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, mengedepankan nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab. Analisis hasil wawancara tentang 9 konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, bahwa Bapak Kepala Sekolah sudah melaksanakan 9 langkah pengujian keputusan berbasis data dan pengalaman empiris sebagai kepala sekolah. Selain itu, Bapak Kepala Sekolah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi melalui data yang lengkap dan detail, serta pihak mana saja yang terlibat. Bahkan beliau menekankan untuk melakukan analisis terhadap hal-hal yang potensial yang terjadi di waktu yang akan datang. Bapak Kepala Sekolah telah melakukan uji benar atau salah melalui uji legal, uji regulasi, dan yang lebih dominan adalah uji intuisi tentang prinsip-prinsip yang mendalam dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Selanjutnya, Bapak Kepala Sekolah juga tidak lupa membuat opsi trilema untuk memunculkan sebuah penyelesaian kreatif yang tidak terpikir sebelumnya, sehingga proses pengambilan dan pengujian keputusan dapat dilakukan secara efektif dan reflektif. Begitulah hasil analisis wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Klaten. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.